Timnas Indonesia berhasil meraih 1 poin di bawah arahan Sinteyong. Mereka mampu menahan gempuran dari Sukerus hingga pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Hasil imbang ini layak disyukuri mengingat Indonesia dan Australia memiliki selisih lebih dari 100 peringkat dalam klasemen. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami Bang Roni Pangemanan, pengamat sepak bola. Selamat sore Bang Ropan. Selamat sore Juno. Salam olahraga Bang. Salam olahraga. Ya. Sehat ya Bang ya? Ya, John. Oke, Bang, kita bicara mengenai pertandingan semalam luar biasa ya, walaupun imbang tapi ini prestasi yang cukup menggembirakan. Bagaimana tadi disebutkan gapnya 100 peringkat ya Bang. Anda melihat secara keseluruhan terlebih dahulu pertandingan semalam seperti apa? Iya, memang banyak masyarakat pencinta sepak bola kita kan ingin menang. Ya. Tapi kita harus realistis ya. Kita bisa mendapatkan hasil 1 itu luar biasa. Kalau dibandingkan dengan kita kalah 4 gol tanpa balas di Piala Asia di Qatar Januari yang lalu. Dan Australia ini secara peringkat lebih bagus dari Arab Saudi. Yang kita tahan kemarin. Arab Saudi 56, mereka di 24. Jadi di ASEAN mereka nomor 2. Ya, jadi bagus sebenarnya kalau bisa melihat dengan penampilan terlepas. Kita banyak mendapatkan tekanan. Ya, di mana ball position kita juga kalah. Itu bisa terjadi. Namun pemain sudah berjuang luar biasa, terutama kiper Martin Paes ya, yang sudah menyelamatkan, ada 5 penyelamatan dari upaya 18 tembakan yang diarahkan ke gawang kita. 5 itu luar biasa. 2 dia ambil dari kapten kesebelasan Australia ya, Harry Souter. Belum ada dari Craig Godwin ya, Adam Taggart kedua yang one on one, dia bisa mentakan semua. Jadi saya tidak bisa membayangkan kalau tidak ada seorang Martin Paes, tentunya gawang kita pasti akan jebol. Karena Australia, ingin menang dalam pertandingan ini. Setelah mereka kalah dari Bahrain, mereka harus menang. Itu target mereka. Makanya mereka kecewa sekali ketika hanya mendapatkan 1 angka melawan Indonesia. Itu terlihat dari raut wajah sang pelatih mereka, Graham Arnold, yang memang menggeleng-geleng kepala dan tidak percaya dengan hasil ini. Gitu, Juno. Baik, Bang Ropan, tadi Anda menyebut Martin Paes ini juga jadi, kita tahu ya, man of the match semalam. Dan bagaimana Martin melakukan penyelamatan 5 kali itu luar biasa. Dan ini clean sheet pertamanya sebagai kiper Garuda. Anda melihat Martin Paes sendiri secara personal, menurut Anda bagaimana penampilannya semalam? Ya, saya sudah bilang tadi, ini luar biasa. Dalam pengambilan posisi dia ketenangan dia. Ini menghadapi tim yang tim langganan Piala Dunia seperti Australia, tidak mudah dengan kualitas pemain-pemain mereka yang hampir sama ketika kita kalah dengan 4 gol di Piala Asia di Qatar. Dan kita bisa melihat selain pertahanan kita kuat, saya perlu memberikan kredit poin tersendiri terhadap Jai Itzes, Rizky Ridho, ya di belakang Justin Hubner, Alvin Verdong di kiri, ada Sandy Walsh di kanan, semua bermain dengan sangat baik. Tetapi istimewanya kita punya kiper. Walaupun pertahanan kita kuat, tapi kalau bukan Martin Paes, saya tidak yakin ya kita tidak akan bobol. Pasti akan bobol. Karena bola-bola yang diselamatkan itu luar biasa. Dan ini menjadi penyelamatan ke-8 dia. Karena 3 dengan Arab, kemudian 5 dengan Australia. Jadi total 8 dalam 2 match yang dia mainkan. Luar biasa bagi seorang Martin Paes. Baik, tadi Bang Ropan menyebut pertahanan kita memang luar biasa diisi tadi Rizky, Jay, Hubner, Walsh, juga Verdong. Tapi di satu sisi kalau kita lihat sekarang mungkin ke lini tengah Bang. Kita tahu Sinteyong menurunkan Nathan dan juga Jenner ya sebagai starter. Tapi banyak yang kecewa karena lini tengah kita memang agak lemah dan performa keduanya juga belum maksimal. Plus dominasi ball positionnya memang Australia kuat sekali waktu di awal. Bagaimana Anda melihat lini tengah kita? Ini memang ada perubahan. Kenapa lini tengah kita agak kedodoran? Karena Tom Haye kan tidak bermain. Tom Haye itu tidak bugar. Kita butuh gelandang kreatif yang bagus untuk mengalirkan bola sebagai pemimpin di tengah. Tapi karena dia tidak bugar, STY memilih dia untuk di bangku cadangan dan masuk di babak kedua, mungkin 10-15 menit. Ini yang membuat lini tengah kita keteteran. 2 pemain kita yang ditampilkan STY, Ivar Jenner dan Nathan Cho, itu bukan tipe-tipe gelandang yang kreatif. Gelandang-gelandang yang bisa membagi bola dengan baik. Mereka adalah tipikal bermain box to box. Ya, worker, pekerja keras di tengah. Jadi mereka memang kuat dalam bertahan untuk membantu Jai, membantu Ridho, membantu Justin Hubner. Itu adalah kekuatan dari mereka. Tapi kita kan butuh gelandang yang kreatif seperti Tom Haye. Kalau Tom Haye dalam keadaan bugar, pasti dia dimainkan sejak babak pertama. Karena setelah lawan Irak itu, lawan Arab Saudi, dia kelihatan kurang begitu ya setelah melawan Arab. Jadi makanya disimpan. Saya melihat ini
kita agak kekurangan di gelandang yang kreatif seperti dia. Kita mesti perlu ada penambahan pemain satu. Tapi sudah datang Eliano Reinders nanti, mudah-mudahan pada Oktober nanti kita punya kuat 3 gelandang kreatif dengan adanya Eliano. Kalau kemarin bicara dengan 2 gelandang kita, oke, bagus dalam hal bertahan. Tapi kita bisa untuk melakukan passing-passing dengan baik di tengah ya. Kalau dalam bertahan aja yang oke. Jadi kita memang perlu gelandang yang kreatif seperti Tom Hai gitu. Oke, baik. Itu tadi evaluasi lini tengah kita dan plus dari pertahanan tadi kita cukup bagus. Nah, kalau kita telah lagi Bang Ropan di babak kedua kan, kita banyak menciptakan peluang sebenarnya ya. Gempuran juga luar biasa, tapi eksekusinya ini kurang maksimal dan kurang memuaskan. Bagaimana Anda melihat fase kedua, babak kedua yang kita memang mulai agak agresif sebenarnya? Sebenarnya ketika Tom Hai masuk kita mulai oke ya. Tengah, karena ada orang yang bisa mendistribusi bola ke depan dengan baik. Ya. Tapi sayangnya kita di depan memang kita itu kekurangan. Selain di tengah, di lini depan itu nomor 9 kita nggak ada. Rafael Struijk tarik keluar cepat-cepat oleh STY karena memang kita kurang maksimal di depan. Kita hanya bisa mengandalkan seorang Ragnar Oratmangun. Nah, kita butuh pemain nomor 9 memang untuk berikut, untuk next. Ini menjadi PR bagi PSSI dan juga Ketua Umum untuk bisa melihat kira di sini. Ya, kalau bilang nomor kedua ada memang peluang, tetapi itu finishingnya kita kurang memang, kelihatan sekali. Yang bekerja dengan keras di pemain-pemain Indonesia adalah seorang Ragnar saja, yang sangat Marcelino tidak kelihatan sama sekali. Ya, Witan kemarin baru masuk. Jadi memang praktis kita butuh satu tambahan pemain depan, pemain nomor 9 di lini serang kita yang bisa membuat ini lebih enak buat kita. Ya, ada pemain yang bisa finisher yang bagus. Ya, nah kita butuh itu. Itu menjadi kekurangan kita ketika menghadapi Australia dan juga termasuk menghadapi Arab sebelumnya. Gitu, Yuno. Baik, Bang. Kalau kita lihat performa tadi 2 pertandingan terakhir Arab dan juga Australia, kita cukup baik di situ walaupun tadi poinnya memang tidak besar. Tapi kalau kita lihat nantinya di Oktober Bahrain ya, plus Cina juga nanti. Bahrain terlebih dahulu. Bagaimana Anda melihat bahwa dari performa yang kita sudah lalui 2 kali pertandingan ini, apakah ini modal yang cukup juga untuk menghadapi Bahrain nanti? Iya, kalau bicara modal kita luar biasa. Ini 2 tim kuat di Asia yang selalu ikut Piala Dunia, Arab dan Australia. Kita seakan tidak diuntungkan dengan jadwal ini, Juno, sebenarnya. Karena kita langsung ketemu dengan Arab, dengan Australia. Kalau kita ketemu dengan China duluan atau dengan Bahrain, tentunya kan beda. Kita bisa mendapatkan poin, bahkan kita bisa menang. Tapi kita bisa melewatkan 2 pertandingan. Arab itu mengalahkan Argentina di Piala Dunia kemarin di Qatar. Jadi tim kuat yang kita bisa tahan dapat 1 poin, dan Australia. Jadi ini modal yang bagus. Ada motivasi lebih dari pemain-pemain ketika menatap pertandingan di bulan Oktober menghadapi Bahrain. Bahrain kemarin ternyata kalah juga dengan telak lawan Jepang dengan 0-5. Setidaknya STY dan tim kepelatihan bisa belajar dari kekalahan Bahrain ini, bisa melihat cuplikan video pertandingan dari ini, dan kita bisa memanfaatkan itu celah untuk bisa mengalahkan Bahrain dalam pertandingan nanti pada Oktober. Karena kalau kita bisa menang, peluang untuk lolos terbuka. Ya, dengan 3 poin kita bisa dapat. Dan kesempatan itu ada. Karena Jepang juga kan hanya menang 3-1 ketika bertarung melawan Indonesia. Itu di Piala Asia. Dan mereka susah payah juga, ada 1 penalti di sana. Dengan komposisi pemain yang berbeda memang. Sekarang kan kita kan sudah punya Martin Pas, punya Chai Itses, Calvin Verdong, Tom Hai, Ragnar, yang semua tidak bermain ketika melawan Jepang waktu itu. Nah, sekarang dengan ada mereka di saat akan menghadapi Bahrain, ini menjadi modal bagus. Kekuatan kita ada. Gitu. Jadi sebenarnya kita diuntungkan jadwal melawan tim-tim raksasa ini ya, Bang ya. Jadi kita punya benchmark di mana kita sudah melalui 2, let's say, pertandingan melawan tadi tim-tim terkuat di Asia yang pernah masuk di Piala Dunia. Nah, kalau kita lihat, Bang, dari tren dan juga bagaimana performance timnas ini kan luar biasa. Berarti asa untuk peluang untuk mencapai ya babak selanjutnya di Piala Dunia 2026 menurut Anda masih cukup besar ya? Cukup besar. Karena kita sudah melewati 2 fase, 2 pertandingan dengan tim yang jauh di atas kita secara peringkat, Arab dan Australia. Tidak ada yang menduga sama sekali ini. Arab itu mencanangkan menang melawan kita, termasuk dengan Australia, tapi akhirnya mereka gagal. Nah, ini kan bagus buat kita. Kuncinya kita tidak kehilangan poin saat tandang melawan Bahrain dan Cina. Cina kemarin kalah dengan 1-2 di kandang melawan Arab Saudi. Arab bermain dengan 10 pemain. Jadi ini peluang buat kita. Kalau kita melewatkan 2 pertandingan tandang ini dengan tidak kalah, ini bagus. Untuk bisa lolos sangat terbuka. Karena kita kan akan memainkan laga kandang nantinya di GBK, menghadapi Jepang dan menghadapi Arab juga pada November. Ya, kemudian Cina dan Bahrain akan datang nantinya pada tahun depan.
Jadi Baik. bagus buat kita sebenarnya Iya, gitu. karena nanti akan diulang lagi kan Bang ya, setelah semuanya selesai Bahrain China, kita diputar lagi melawan Arab juga tadi nantinya. Bang, Ya. satu mungkin dari semua yang kita perbincangkan tadi, apa hal yang harus mungkin sama-sama kita perbaiki dan juga masukan mungkin dari Anda sebagai pengamat sepak bola, penggemar untuk timnas? Kelihatan di tengah kan memang kita agak kurang ketika Hayes nggak bermain, terutama dengan saya bahas tadi di depan. Ya. Tapi mudah-mudahan dengan keberadaan Max Hilgers ya, kemudian dengan Eliano Reinders, ini akan bisa menutup. Apalagi kalau pemain nomor 9 seperti Mauro Sistra didatangkan dan bisa dimainkan nantinya pada Oktober, akan jauh lebih bagus. Oke lah, kita melihat dengan adanya Max Hilgers, belakang akan tambah kuat. Kemudian Eliano, berarti satu gelandang kreatif untuk bisa mengisi berdampingan dengan Tom Haye akan ada. Jadi saya rasa ini akan bagus buat kita ya untuk bisa menghadapi dua laga tandang yang sangat krusial untuk kita bisa mendapatkan poin. Tinggal di dua sisi ini aja. Oke. Kita punya satu gelandang dan punya penyerang yang bagus, kita akan enak bermain nantinya di pertandingan berikut. Gitu. Oke, Bang Ropan, terima kasih Sama-sama. bincang singkatnya, sehat-sehat Bang, dan juga analisanya. Ya, Semoga tadi terima kasih. timnas Ya. kita bisa lebih maksimal lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Terima kasih Bang Ropan, salam olahraga. Sama-sama.